cerita ibuku dari kampung datang, tapi saat makan ibu mertua menyuruhnya ke dapur, rumah ini sedang ada tamu katanya, akhirnya, kuusir semua keluarga suami dan tamunya ke jalan. Namaku Lina, usiaku 32 tahun. Dulu, saat aku masih berpacaran dengan Ardi, hidupku terasa begitu indah. Dia sangat memanjakanku, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kemanapun kami pergi, dia selalu memegang payung untukku. Saat membelikan roti lapis, dia akan berpesan pada penjualnya 2 kali agar dibuatkan yang paling enak untuk. Dan ibu mertuaku, Ibu Tini, saat itu manisnya bukan main. Beliau selalu berkata padaku, "Nak Lina, kamu datang ke rumah ini adalah berkah bagi seluruh keluarga besar kami sudah menganggapmu seperti anak perempuan sendiri." Aku yang saat itu masih polos begitu mudah percaya, berpikir bahwa aku telah melangkah ke dalam keluarga yang sangat baik. Tapi nyatanya, setelah 3, lalu 4 tahun pernikahan, kebaikan itu perlahan luruh seperti daun nangka tua yang berguguran. Setelah tinggal lama, barulah aku tahu bahwa keluarga suamiku tidak sekaya yang mereka ceritakan. Rumah 3 lantai di kawasan Rawamangun ini, faktanya, dibeli dengan uang pinjaman sebesar 800 juta rupiah yang dibantu oleh ibuku atas namaku dan suami. Tapi jika aku mengungkitnya, pasti akan timbul masalah. Jadi, aku memilih diam demi menjaga kedamaian rumah tangga. Sampai hari ini tiba. Cuaca Jakarta di awal musim kemarau terasa panas menyengat. Hari itu hari Sabtu, sekitar pukul 10 pagi. Ibu Tini membuka pintu menyambut 2 tamu istimewanya, Ibu Hesti dan Ibu Vina. Keduanya adalah tetangga yang terkenal sebagai biang gosip. Baru saja melangkah masuk, mata mereka sudah berkeliling seolah sedang menginspeksi medan perang. Dapur sudah kubersihkan, ruang tamu sudah dipel oleh Ibu Tini sejak pagi. Dan meja makan sudah penuh dengan hidangan. Lumpia goreng yang baru diangkat, sosis Solo, sayur rebung, dan urap jantung pisang yang aromanya begitu menggugah selera. Ibuku, Ibu Turi, datang dari Solo untuk menengok cucunya. Tangannya menenteng kantong berisi wajik ketan yang legit, ditambah sedikit ikan bumbu kuning dan sayur asin buatanku. Begitu masuk, beliau langsung menyapa dengan sopan, "Permisi, Bu. Saya datang mau menengok cucu beberapa hari. Ini saya bawakan sedikit oleh-oleh dari kampung." Belum selesai kalimatnya, Ibu Tini sudah menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada datar, "Oh, ya sudah. Bu Turi bawa saja ke dapur biar praktis, ya. Di atas ini untuk tamu duduk." Kalimat itu ringan seperti angin, tapi bagiku terasa seperti tamparan keras di wajah. Ibuku sedikit tertegun. Tangan kurusnya menggenggam erat kantong wajik itu, lalu melepaskannya perlahan dan meletakkannya di sudut meja dekat pintu dapur. Beliau tersenyum canggung. "Oh, baik, Bu." Lalu, beliau diam-diam berjalan menuju dapur. Ujung bajunya yang berwarna coklat menyentuh ringan anak tangga. Bunga, putriku, yang sedang memegang boneka di tengah tangga, menatap neneknya dengan mata bulat, seolah melihat sesuatu yang aneh dan belum bisa ia pahami. Aku duduk di ruang tamu, memegang sumpit dengan tangan yang sedikit gemetar. Ibu Tini beralih ke tamunya dengan suara renyah, "Silakan dimakan, Bu. Lumpia buatan saya ini renyah sekali." Tak ada satupun ajakan untuk ibuku agar ikut makan bersama. Tak ada satupun lirikan penuh perhatian. Di tengah ruang tamu yang terang benderang itu, aku merasa diriku begitu kecil, tak lebih dari sebutir debu. Ibu Hesti menyesap tehnya lalu bertanya, "Bu Turi baru dari kampung, ya?" "Dari dapur," ibuku menyahut. "Iya, betul, Bu." Tapi Ibu Tini buru-buru memotong, seolah takut ibuku akan melangkah masuk ke ruang tamu. Beliau sudah biasa di kampung, jadi lebih nyaman di bawah. Di atas sini sempit, aku mendengar itu dan hatiku terasa sesak. Ya Tuhan, ruang tamu ini begitu luas, bahkan jika ditambah 1 tempat tidur lagi pun masih terasa lapang. Ardi, suamiku, hanya duduk diam membisu, matanya tertuju pada piring urap seolah itu adalah soal matematika yang sulit dan ia takut salah mengerjakannya. Aku menatapnya dengan tatapan penuh celah, tapi dia menghindari mataku seperti orang menghindari terik matahari siang. Saat itu,
Aku bisa mendengar dengan jelas rasa sakit di dadaku, begitu jelas seolah bisa mengeluarkan suara. Satu rumah 3 lantai tapi ada 2 meja makan, satu untuk tamu terhormat, satu lagi untuk ibu. Entah kenapa aku masih bisa duduk diam. Mungkin aku belum punya cukup keberanian. Atau mungkin aku sedang menghitung setiap tetes kepedihan yang jatuh ke dalam hatiku. Di ujung ruang tamu, laci meja sedikit terbuka, memperlihatkan sudut map merah berisi dokumen pinjaman 800 juta rupiah yang diurus oleh ibuku. Seluruh ruangan riuh dengan tawa dan obrolan, tapi di kepalaku hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku telah membiarkan ibuku dihina, tepat di dalam rumah yang dibeli dengan uang pinjaman atas nama beliau. Aku meletakkan sumpitku perlahan, menatap ke arah tangga, dan berkata pada diriku sendiri, hari ini, semuanya akan berubah. Aku membawa mangkuk nasiku ke dapur. Tepat setelah para tamu di atas memulai percakapan baru, zaman sekarang, menantu itu harus tahu diri. Mendengarnya saja sudah membuatku sesak napas. Dapur di rumah kami terpisah dari ruang tamu oleh sebuah koridor berlantai tegel kembang peninggalan kakek buyut suami. Siang itu panas sekali. Aroma sayur bayam yang baru matang berpadu dengan aroma ikan bumbu kuning dari ibuku, menciptakan kehangatan yang aneh. Ibuku duduk di sebuah meja kecil dekat jendela. Di hadapannya hanya ada semangkuk nasi putih dan sepiring kecil ikan bumbu kuning. Bunga duduk di sebelahnya, kedua kakinya berayun-ayun, mulutnya berceloteh seperti burung kecil. Begitu melihatku turun, Bunga mendongak dan melontarkan pertanyaan polos yang seolah menamparku. Ibu, kenapa nenek tidak makan di atas bersama kita? Aku terdiam, belum sempat menjawab. Ibuku sudah mengelus kepala cucunya dengan suara lembut. Di atas panas, di bawah sini lebih sejuk, nak. Nenek makan di mana saja boleh, yang penting ada nasi dan ada cucu nenek, sudah senang. Aku tahu beliau sedang berusaha tersenyum agar aku tidak merasa bersalah. Tapi tangannya sedikit gemetar. Getaran yang cukup untuk membuat hatiku terpilin. Aku duduk di samping ibu, mengambil semangkuk sayur bayam, dan meniupnya agar tidak terlalu panas. Ibu menatapku dan berbisik, cukup agar hanya kami berdua yang mendengar, di atas baik-baik saja, kan? Nak, aku mengangguk sekadarnya. Baik, Bu. Tapi mataku terasa perih. Suasana dapur terasa hangat dengan cara yang menyedihkan. Di bawah kakiku ada lantai tegel tua yang sengaja dipertahankan ibu mertua agar ada kesan kuno. Di dinding tergantung beberapa wajan penyok peninggalan adik iparku. Aroma ikan bumbu kuning berpadu dengan sayur asin membuatku teringat masa-masa di kampung saat aku masih gadis. Dulu, ibu tidak pernah membiarkanku makan sendirian di tempat terpisah. Tapi sekarang, ibuku sendiri yang harus makan di dapur, di rumah yang beliau bantu urus pinjamannya agar bisa kubeli. Bunga bertanya lagi, apa nenek makan di bawah karena nenek miskin, Bu? Ibuku terkejut, aku pun tertegun. Bunga memang masih kecil, tapi telinga anak-anak sangat peka, mungkin dia mendengar sepintas kalimat-kalimat yang membeda-bedakan di ruang tamu. Ibu meletakkan sumpitnya, menatap cucunya dengan sayang tapi suaranya terdengar sedih. Tidak ada orang yang lahir untuk makan di dapur karena miskin, nah. Hanya saja, orang dewasa terkadang tidak saling mengerti, jadi duduk di mana yang dirasa paling nyaman saja. Aku melihat mata ibuku sedikit memerah. Kalimat yang terdengar sederhana itu bagai pisau kecil yang mengiris hatiku perlahan. Aku menggenggam tangan ibu. Tangannya kurus dan kasar, kapalan karena seumur hidup bekerja di sawah untuk membesarkanku. Tangan itu tidak pernah dihargai oleh siapapun, bahkan kini di rumah putrinya sendiri. Aku bertanya pada diri sendiri. Sejak kapan aku menjadi orang yang membiarkan ibu menanggung malu seperti ini? Sebuah kenangan melintas di benakku. Saat Ardi dan aku memutuskan membeli rumah, ibu mertua berkata, keluarga kami punya uang, tapi untuk apa dipakai? Biar kalian berdua meminjam saja supaya belajar dewasa. Lalu dengan halus, beliau menyarankan agar ibuku yang mengurus pinjaman karena orang tua yang punya sertifikat tanah lebih mudah disetujui bank. Aku yang naif percaya, ibuku juga percaya. Beliau membawa setumpuk dokumen dari kampung, menandatangani, membubuhkan cap jempol, dan menjaminkan dirinya untuk pinjaman 800 juta rupiah agar putrinya punya rumah yang layak. Selama 5 tahun,
Aku dan ibu bergantian membayar cicilannya setiap bulan, tapi pada akhirnya, orang yang disuruh makan di dapur adalah ibuku sendiri. Memikirkan itu saja membuat nasi di hadapanku terasa pahit. Setelah makan, ibu membereskan piring sambil bersenandung lirih, seolah berusaha terlihat gembira. Bunga berlarian di sekitarnya, memamerkan bonekanya pada sang nenek. Aku memandangi mereka berdua dan merasa seluruh dunia seolah menyusut ke sudut dapur itu. Sebuah sudut dapur yang kecil, tua, dan panas, tapi menjadi satu-satunya tempat di rumah ini yang memiliki kehangatan sejati. Saat aku mengumpulkan piring kotor, aku mendengar tawa keras dari ruang tamu. Obrolan tentang etika di rumah mertua, tentang posisi menantu, terus terdengar seperti sayatan pisau tumpul pada luka. Saat itu, entah kenapa aku bangkit dan berjalan lurus ke ruang tamu. Bukan karena ingin bertengkar, tapi karena aku tahu, jika aku terus diam hari ini, aku akan diam selamanya. Map berisi berkas pinjaman itu kusimpan di laci ruang tamu, seolah menunggu untuk dipanggil. Aku membuka laci, menarik map itu dari tumpukan kertas lain. Lembaran-lembaran kertas dengan tinta biru dan stempel bank itu terasa berat di tanganku, seberat tumpukan rasa malu selama bertahun-tahun. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini, aku akan mengatakan apa yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu. Tanganku mencengkeram map itu begitu erat hingga ujungnya menancap di telapak tanganku. Napasku seolah tercekat. Di meja, Ibu Tini sedang sibuk menuangkan teh. Wajahnya cerah seperti kembang api tahun baru. Para tamu masih duduk, tawa mereka bergema seolah ada pengeras suara yang diletakkan tepat di telingaku. Aku melangkah maju. Suara sandalku yang menyentuh lantai keramik terdengar sangat jelas. Seluruh ruangan mendadak hening, seolah seseorang baru saja mematikan radio. Ada yang ingin saya bicarakan, kataku dengan suara yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Ibu Tini mendongak, matanya yang tajam menyapu wajahku, turun ke map di tanganku, lalu berhenti. Wajahnya sempat terkejut, tapi ia menutupinya dengan senyum tipis. Ada apa sampai harus membawa surat-surat segala? Memangnya ada masalah apa di rumah ini sampai kamu harus bersikap tegang begitu? Ibu Vina, salah satu tamu, terkekeh. Wah, menantu Bu Tini sepertinya mau membacakan puisi penderitaan lagi, nih. Tidak ada yang ikut tertawa, tapi kalimat itu sudah cukup membuat darahku mendidih. Aku berjalan lurus ke meja, meletakkan map itu di atas meja kaca. Suara letak yang terdengar jelas dan berat itu bagai sebuah peringatan. Aku membuka map, tepat di halaman yang mencantumkan nama peminjam. Barisan huruf itu tercetak tajam seperti pisau yang baru diasah. Ibu Turi, peminjam utama. Tujuan, pembelian rumah. Jumlah pinjaman, Rp800.000. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Ini adalah surat pinjaman yang ditandatangani oleh ibu kandung saya. Rumah ini bukan milik siapapun di sini secara sepihak, tapi milik keluarga saya. Uang ini dipinjam atas nama ibu saya, dan saya yang mencicilnya selama 5 tahun. Saya tidak merebut jasa siapapun, tapi saya juga tidak akan menerima siapapun yang mengarang jasa untuk merendahkan ibu saya. Seluruh ruangan terdiam. Ibu Tini membeku, Ibu Vina menelan ludah, hanya Ibu Tini yang masih berusaha terlihat tenang. Surat-surat itu urusan lain. Aturan keluarga adalah urusan lain, katanya dengan nada masam. Kamu bicara begitu. Apa maksudmu ibumu dan kamu mau merebut rumah ini dariku? Aku menatap lurus ke matanya. Saya belum bicara soal merebut, tapi jika ibu saya sudah menjaminkan namanya untuk rumah ini, maka beliau berhak duduk di meja makan utama, bukan diusir ke dapur seperti orang asing. Tidak ada yang bicara. Hanya terdengar bunyi tutup teko yang diletakkan dengan keras oleh Ibu Tini. Ardi, yang sejak tadi diam seperti patung, akhirnya bersuara, tapi lemah seperti orang yang berdiri di jembatan goyang. Sudahlah, Lin, jangan membuat tamu tidak nyaman. Aku berpaling padanya, dan mendengar diriku sendiri mengucapkan kalimat yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Bukan tamu yang tidak nyaman, tapi istrimu yang sulit hidup. Ibumu yang memalukan. Para tamu saling pandang. Ada yang terbatuk, ada yang pura-pura menyesap teh.
Suasana menjadi begitu pekat. Tiba-tiba Ibu Tini berdiri, suara kursinya yang berdecit membuatku merinding. Ia menopang kedua tangannya di meja. Kamu jangan kurang ajar. Ini rumah saya. Kamu tidak punya hak untuk meninggikan suara. Aku menjawab dengan tenang. Ini rumah kita. Dan ibu saya tidak datang ke sini untuk dihina. Tepat saat kalimat itu selesai, dari arah koridor terdengar suara langkah sandal yang ringan. Aku menoleh. Ibuku berdiri di sana. Entah sejak kapan beliau sudah sampai di ambang pintu, tangannya masih memegang lap piring. Beliau sudah mendengar semuanya, ya Tuhan, hatiku terasa sesak. Ibu menatapku, matanya penuh kesedihan. Tapi bukan sedih karena diperlakukan tidak adil, melainkan sedih melihatku harus berdiri di tengah situasi sulit ini. Ibu berbisik, suaranya kecil namun tegar, "Sudahlah nak, biar ibu kembali ke dapur. Ada tamu, ibu tidak mau kamu jadi sulit." Aku sontak berbalik, "Ibu, tidak ada lagi cerita itu. Ibu bukan orang yang harus menyingkir." Suaraku menggema, membuat seisi ruangan sedikit terkejut. Ibu Tini tersenyum sinis. "Lihat itu, dia sendiri yang mau ke bawah. Ibumu bahkan lebih tahu diri daripada kamu." Kalimat itu menyentuh batas kesabaranku yang terakhir. Aku mendorong kursiku, berdiri tegak, tanganku diletakkan di atas map dokumen. Ibu saya ke bawah karena sayang pada saya, bukan karena takut pada siapapun di dunia ini. Dan mulai hari ini, jika ada satu lagi kata penghinaan untuk ibu saya akan membawa ibu dan bunga pulang kampung saat itu juga. Rumah ini tidak seindah nilai yang dibawanya, tidak ada yang berani bicara lagi. Suasana terasa dingin seperti direndam di dalam sumur. Aku berpaling ke arah ibu, menggenggam tangannya erat, tangannya dingin, begitu dingin sampai aku merasa seperti sedang memeluk musim dingin. Aku berkata lembut, tapi cukup agar semua orang mendengar, "Mulai sekarang, ibu makan di atas bersama saya. Tidak ada seorang pun yang berhak menyuruh ibu turun lagi." Ibu Tini terperanjat. Para tamu saling berpandangan. Ardi menundukkan kepala. Langit di luar tiba-tiba menjadi gelap, seolah seseorang baru saja menarik tirai. Dan aku tahu, sejak saat ini, keluarga suamiku tidak akan lagi setenang sebelumnya. Apa yang harus terjadi, akhirnya terjadi juga. Setelah aku menarik tangan ibuku kembali ke bawah, para tamu satu persatu pamit. Aroma teh panas dan bau orang yang baru saja pergi masih tertinggal di ruang tamu, pekat seperti lapisan debu yang enggan hilang. Aku mendengar suara langkah sandal mereka menjauh, lalu suara gerbang ditutup dengan bunyi klik yang membuat hatiku sedikit lega, namun sesaat kemudian kembali terasa berat. Kini hanya tersisa 4 orang di rumah ini. Aku, ibuku, Ardi, dan Ibu Tini. Suasana begitu kental hingga aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Aku membantu ibuku menuruni anak tangga. Tangannya masih dingin, tapi langkahnya sudah lebih mantap. Bunga berlari keluar dan memeluk paha neneknya, berceloteh riang seolah ingin membuat neneknya bahagia. Ibu mengelus kepala cucunya, lalu menatapku. "Jangan terlalu tegang, nak, kita ini menumpang pada orang." Aku menggenggam lembut tangan kurus ibuku. Ibu yang menjaminkan rumah ini untukku. Kok dibilang menumpang? Aku tidak akan membiarkan ibu diremehkan lagi. Wajah ibuku sedikit tertunduk, beliau menghela napas panjang. Di dunia ini, orang baik memang seringkali dirugikan. Tapi ibu tidak pernah berpikir akan datang hari di mana kamu harus melawan seluruh keluarga orang lain demi ibu. Aku merangkul bahu ibu, suaraku tercekat. Jika hari ini aku diam, bagaimana aku bisa menatap wajah ibu nanti? Bagaimana aku bisa menatap wajahku sendiri? Bunga yang mendengar sepintas bertanya, "Ibu, apa nenek sedih?" Aku mengelus bahu putriku. "Tidak, sayang, nenek tidak sedih lagi." Tapi mata ibuku tampak memerah. Malam itu, aku naik ke kamar untuk merapikan mainan bunga. Ardi berdiri bersandar di pintu, tangannya memijat kening. Dia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak kunjung keluar. Akhirnya dia menghela napas. "Kamu terlalu keras, Lin." Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. "Keras? Apa hari ini adalah hari pertama Mas melihat ibuku diperlakukan seperti itu?" Ardi diam. Aku melanjutkan,
Suaraku tenang tapi setiap katanya berat seperti batu. Aku sudah tinggal di rumah ini 5 tahun. Ibuku baru datang beberapa hari dan sudah diusir ke dapur untuk makan sendiri seperti pengemis. Jika itu ibu Mas, apa Mas bisa menelannya? Ardi menggigit bibir, matanya tampak ragu. Tapi bagaimanapun juga, ibuku orang tua. Mas takut kamu bicara begitu membuat beliau kehilangan muka. Aku tertawa, tawa yang lelah dan sedih hingga menusuk ke ulu hati. Mas tahu siapa yang paling kehilangan muka hari ini? Aku, ibuku, anak perempuan yang dititipkan orang tuanya, tapi diperlakukan seperti tamu tak diundang. Ardi tidak bisa menjawab. Aku lanjut merapikan barang-barang, lalu terdengar suara langkah seseorang menaiki tangga. Langkahnya ringan tapi tegas. Aku tahu siapa itu. Ibu Tini berhenti tepat di depan pintu kamar. Cahaya lampu kuning membuat garis-garis di wajahnya terlihat tajam dan dingin. Kamu bicara seperti itu di depan tamu, maksudmu mau membuka kedokku? Tanyanya, suaranya datar tapi setajam silet. Aku meletakkan mainan di meja dan mendongak. Saya hanya mengatakan kebenaran. Saya tidak mengatakan satu kata pun yang salah. Ibumu menjaminkan pinjaman, lalu kenapa? Rumah ini saya yang urus dari pondasi, bata, sampai garam dan bumbu di dapur. Aturan di rumah ini saya yang buat. Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. Aturan tidak dibuat untuk menghina orang lain. Aturan yang mendorong ibu kandung saya ke dapur adalah aturan yang tidak berperasaan. Wajah Ibu Tini berubah. Kamu kurang ajar. Kalau kamu menantu zaman dulu, sudah ditampar sampai gigimu rontok. Aku tersenyum tipis. Untung saya tidak hidup di zaman dulu. Kukira beliau akan berteriak, tapi tidak. Beliau justru merendahkan suaranya, sangat rendah. Kalau kamu mau keluarga ini hancur, lanjutkan saja, itu bukan ancaman, itu adalah peringatan. Tapi aku bukan lagi menantu baru yang gemetaran. Aku menjawab, keluarga ini hancur atau tidak, bukan tergantung saya, tapi tergantung cara ibu memperlakukan ibu saya. Tak ada lagi yang bicara. Hanya ada suara angin malam yang menyelinap pelan melalui celah jendela. Saat beliau pergi, aku bersandar di dinding. Tanganku gemetar. Sekuat apapun aku tetaplah manusia. Ibuku tidur di bawah, anakku masih kecil. Aku hanya punya diriku sendiri dalam pertarungan ini. Tapi semakin kupikirkan, semakin jelas satu hal, jika aku tidak berdiri hari ini, esok akan ada banyak meja makan lain di dapur yang disiapkan untuk orang-orang yang kusayangi. Bunga berlari masuk dan memeluk kakiku. Suaranya mengantuk. Ibu jangan sedih, ya, Bu. Aku membungkuk dan memeluknya erat. Entah kenapa, air mataku mengalir begitu saja. Aku berbisik pada diriku sendiri sambil menggenggam tangannya. Ibu janji, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang harus makan di dapur di rumah ini. Malam itu, rumah terasa hening dengan cara yang aneh. Suara kipas angin di langit-langit berputar pelan. Suara anjing tetangga menggonggong beberapa kali lalu diam. Kegelapan merayap dari tangga hingga ke dapur, seolah dinginnya keheningan sedang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Aku berbaring di samping Bunga yang sudah tertidur pulas. Napasnya teratur, tangan mungilnya diletakkan di dadaku, seolah ingin menjaga sedikit kedamaian. Sementara aku, mataku terbuka lebar, tak bisa tidur. Di kepalaku terus berputar bayangan ibuku di dapur dengan semangkuk nasi putih dan sepiring kecil ikan. Sementara di atas, suara tawa riuh rendah seolah tidak ada perempuan yang seumur hidupnya hanya tahu berkorban untuk putrinya. Tiba-tiba dadaku terasa nyeri. Sedih, marah, kasihan, semuanya campur aduk. Hampir tengah malam, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu berbuat begitu. Ibu mertuamu kehilangan muka di depan seluruh keluarga. Tidak ada untungnya bagi siapapun. Aku melihat nomor itu, tidak tersimpan, tapi aku bisa menebak itu adalah Rani, adik Ardi. Belum sempat ku balas, pesan kedua masuk. Hebat sekali kamu, ya. Berdiri di depan tamu dan bilang rumah ini dibeli dari pinjaman ibumu. Lucu sekali mendengarnya. Rumah peninggalan beberapa generasi mau kamu rebut? Aku mengerutkan kening. Aku sudah siap diserang, tapi tidak menyangka secepat ini. Pesan ketiga datang, lebih ketus. Besok keluarga besar akan rapat.
Siapkan mentalmu. Aku menggenggam ponsel, darahku terasa panas. Saat hendak membalas, ibuku membuka pintu kamar dan masuk dengan lembut. Belum tidur, Nak. Aku menyembunyikan ponsel dan menggeleng. Belum mengantuk, Bu. Ibu duduk di tepi ranjang, tangannya yang tua mengelus rambutku seperti saat aku masih kecil. Ibu tahu kamu sedih, tapi kalau ada apa-apa, jangan sembunyikan dari ibu. Aku menghela napas, menyandarkan kepalaku di bahu ibu. Bu, aku merasa seperti berjalan sendirian di pasar malam, di mana-mana orang memandang dan menghakimi. Ibu merangkulku, suaranya dalam dan hangat. Kamu berjalan sendiri, tapi kamu tidak sendirian. Ibu di sini, lalu beliau menepuk-nepuk punggungku. Tepukan ringan itu terasa seperti sandaran yang lembut namun kokoh. Lebih dari semua kata-kata, kehangatan tangan ibu membuatku lebih sadar. Setelah ibu kembali ke kamarnya, aku membuka lagi pesan dari Rani. Aku tidak memaki, tidak berdebat. Aku hanya mengetik satu kalimat, aku sudah sampai pada batas kesabaranku. Besok jika semua orang mau bicara, aku akan jelaskan semuanya. Tidak sampai 10 detik, Rani membalas, "Oh ya, kamu mau menakuti siapa? Di rumah ini tidak ada yang takut padamu." Kalimat ini membuatku tertawa, tawa yang tidak bahagia. Aku takut, takut untuk ibu dan anakku, tapi aku tidak takut pada ketidakadilan. Keesokan paginya, saat aku baru melangkah ke dapur, suara bisik-bisik sudah terdengar di halaman. Sekelompok 3 atau 4 bibi dari pihak keluarga suami datang. Cara berjalan mereka penuh amarah, seolah siap menginterogasi. Mereka berdiri di halaman, belum masuk rumah sudah berteriak, "Lina mana? Bibi mau tanya sebentar." Aku melangkah keluar, menjaga suara tetap tenang. "Iya, saya di sini, Bi." Seorang perempuan berusia sekitar 50-anan bibi yang paling tua, berkacak pinggang dan bertanya langsung, "Apa benar kamu bilang di depan tamu kalau ibumu yang meminjam uang untuk membeli rumah ini?" Aku menjawab tanpa menghindar, "Iya, benar. Kamu bicara begitu berarti kamu kurang ajar. Rumah yang dibangun dari zaman kakek buyut, kamu baru datang beberapa tahun sudah berani merebut jasa." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini akan terjadi. Aku maju selangkah, suaraku jelas. "Tanah ini mungkin peninggalan leluhur, tapi rumah baru yang sedang kita tempati ini dibeli dengan pinjaman atas nama ibu saya. Saya bicara sesuai fakta, tidak merebut apapun dari siapapun." Seluruh halaman riuh. Bibi tua itu melotot. "Kamu bicara begitu, sama saja dengan mengingkari jasa keluarga suami." Aku tetap tenang. "Saya hanya tidak mau siapapun meremehkan ibu saya." Seorang bibi lain menimpali, "Tapi ibu mertuamu menyuruh ibumu ke dapur agar lebih praktis. Kamu membantahnya di depan tamu itu salah." Aku menatap mereka satu persatu, setiap tatapan seolah ingin mencari kesalahanku. Saya mau bertanya, jika ibu dari para bibi sekalian yang disuruh makan sendirian di dapur, apa kalian bisa menelannya? Tidak ada yang menjawab. Hanya ada suara angin yang berdesir melalui rimbunnya daun di halaman depan. Aku melanjutkan, "Saya memang menantu, tapi saya juga seorang anak. Jika saya diam saja, nanti kalau Bunga sudah besar dan melihat neneknya diperlakukan seperti itu, apa yang akan dia pikirkan tentang keluarga dari pihak ayahnya?" Hening sejenak. Salah satu bibi dari kelompok itu tiba-tiba berbisik, "Benar juga, ya. Ibunya datang berkunjung masa makan sendiri di dapur, aneh juga." Bibi yang paling tua meliriknya dengan wajah masam. "Urusan rumah tangga orang, kenapa kamu ikut membela?" Tapi jelas, kata-kataku telah menggoyahkan beberapa dari mereka. Di tengah ketegangan, terdengar suara langkah sandal. Ibu Tini muncul di pintu, wajahnya dingin seperti es. Beliau menyapu pandangannya ke arahku, lalu berkata dengan nada sinis, "Jawabanmu bagus juga, hebat sekali. Sekarang kamu mau mengajari etika pada seluruh keluarga besar ini?" Aku berdiri tegak. "Saya tidak mengajari siapapun. Saya hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan." Beliau mendekat, jarinya menunjuk lurus ke wajahku. "Ingat, mulai hari ini kamu sudah menyatakan perang denganku. Jangan salahkan aku jika nanti aku tidak punya rasa kasihan padamu." Seluruh keluarga menatapku. Ibuku berdiri di belakangku,
Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Aku menelan rasa takut yang mulai muncul, lalu berkata dengan sangat perlahan, "Saya tidak butuh rasa kasihan dari ibu. Saya hanya butuh ibu menghormati ibu saya." Gelombang keheningan menyebar di halaman. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siang itu, matahari terasa seperti menuangkan madu panas ke halaman. Ubin merah di bawah kaki terasa panas, cukup untuk membuat telapak kaki melepuh jika berdiri terlalu lama. Sejak pagi, cerita tentang ibu mertua yang menyuruh besannya makan di dapur sudah menyebar ke seluruh lingkungan. Setiap kali aku melangkah keluar gerbang, ada saja yang menatapku dengan pandangan campuran antara penasaran, kasihan, dan sedikit rasa senang karena ada bahan gosip baru. Aku tidak peduli. Aku hanya khawatir pada ibuku. Beliau sedang duduk di dapur, dengan tekun membersihkan seikat kangkung. Punggungnya sedikit bungkuk, beberapa helai rambut uban di pelipisnya semakin terlihat jelas saat disinari matahari. Melihatnya seperti itu, aku ingin sekali memeluknya erat, tapi aku tahu beliau sedang berusaha bersikap normal agar aku tidak khawatir. "Bu, biar saya bantu," kataku. Ibu menggeleng. "Tidak usah, cuma beberapa helai kangkung. Jangan terlalu khawatirkan ibu." Aku menahan bibirku. Kalimat "jangan khawatirkan ibu" terkadang terdengar begitu menyedihkan. Bunga berlari masuk dari halaman, tangannya memeluk seekor kucing belang 3 milik tetangga. "Ibu, nenek, kucing Bu Rini main ke sini lagi." Anak itu tertawa sambil memutar-utar kucing di pelukannya. Ibuku ikut tertawa. "Ya ampun, pelan-pelan, nak, nanti kucingnya takut." Melihat nenek dan cucunya tertawa, hatiku terasa hangat. Jika bisa mempertahankan momen ini selamanya, aku rela menukar banyak hal. Tapi hidup tidak semudah itu. Tiba-tiba terdengar suara gerbang besi berderit, disusul suara Masam Rani, adik iparku. "Mbak Lina mana?" "Keluar sini, Pak De mau bicara." Darahku terasa mendidih. Pak De, adik kandung ayah Ardi, terkenal sebagai orang paling keras di keluarga besar. Satu kalimat darinya cukup untuk membuat menantu baru gemetaran. Aku melangkah ke halaman dan berdiri tegak. "Iya, saya di sini, Pak De." Pak De berdiri dengan tangan di belakang punggung, suaranya berat. "Saya baru dengar cerita dari ibunya Ardi tadi pagi." "Kamu berbuat begitu, apa pantas?" Aku menjawab dengan tenang. "Saya hanya membela ibu saya, Pak De." Beliau mengerutkan kening. "Membela ibu ya membela ibu, tapi bicara di depan tamu seperti itu namanya kurang ajar. Sejak kapan di keluarga ini ada yang berani bicara seperti itu?" Rani menyela dengan suara melengking. "Sudah Rani bilang, Pak De." Mbak itu dibela ibunya, makanya jadi besar kepala. Aku meliriknya tanpa berkata apa-apa. Aku takut jika aku membuka mulut, hal pertama yang kulakukan adalah mengusirnya keluar gerbang. Pak De menunjuk ke arahku lagi. "Kamu harus mengerti, menantu ya menantu. Aturan keluarga suami bilang apa, ya diikuti. Biar kedua keluarga tidak malu." Aku bertanya balik tanpa menghindar. "Kalau begitu, izinkan saya bertanya, Pak De. Apa aturan keluarga suami memperbolehkan penghinaan terhadap ibu saya?" Pak De terdiam. Rani membuka mulut hendak bicara, tapi Pak De mengangkat tangan. "Biar saya yang bicara." Aku melanjutkan, suaraku datar tanpa getar. "Saya tidak memaki, tidak kurang ajar, tidak membantah sembarangan. Saya hanya mengatakan kebenaran. Ibu saya disuruh ke dapur, saya bicara untuk membelanya. Kalau saya tidak melakukannya, nanti Bunga akan berpikir bahwa neneknya adalah orang yang pantas duduk di dapur. Saya tidak mau itu terjadi." Mata Pak De sedikit melembut, meski hanya sedikit. Beliau terdiam selama beberapa detik. Rani yang berdiri di sebelahnya mulai tidak sabar. "Pak De, jangan dengarkan omongan manisnya. Dia itu mau merebut." Aku menoleh dan menatap lurus ke arahnya. Suaraku rendah tapi tajam. "Rani, jangan mengarang cerita. Aku tidak pernah bicara soal mengambil atau merebut rumah. Tapi kalau kamu masih mengada-ada, aku akan tunjukkan surat-surat ini di depan keluarga besar biar semua tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Aku mengangkat ponselku yang menampilkan foto dokumen pinjaman. Wajah Rani memucat. Pak De mengerutkan kening melihat layar ponselku.
ibumu benar-benar yang menandatangani pinjaman? Aku mengangguk. Iya, setiap stempel, setiap tanda tangan. Saya tidak berbohong. Pak De menghela napas, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku tertegun. Sudahlah, masalahnya sudah lewat. Nanti biar saya yang bicara pada ibunya Ardi supaya mengurangi kata-katanya. Bagaimanapun, besan itu juga orang tua, tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, ada satu orang dari keluarga suami yang mau bersikap adil padaku. Rani melongo. Pak De, kok malah membela dia? Pak De menatap Rani dengan tegas. Rani, kamu diam. Tidak tahu sopan santun sama sekali. Aku tidak merasa menang, tapi dadaku terasa lebih ringan. Aku menunduk dengan sopan. Terima kasih, Pak De, sudah mau bersikap adil. Pak De mengangguk lalu berbalik pergi. Tapi saat hendak keluar gerbang, beliau berhenti sejenak dan berkata, jadi perempuan di rumah mertua itu memang sulit, tapi terlalu keras juga akan melelahkan dirimu sendiri. Tapi, untuk masalah hari ini, kamu sudah benar. Aku terpaku. Sebuah pengakuan terkadang lebih berharga dari emas. Setelah Pak De pergi, Rani melotot ke arahku. Jangan kira Pak De bilang begitu kamu menang. Aku bilang padamu, belum selesai kalimatnya, ibuku melangkah keluar dari dapur. Entah sejak kapan beliau mendengar, tapi beliau menatap lurus ke arah Rani dan berkata dengan lembut, namun kata-katanya setajam baja, "Nak, anak saya tidak pernah berebut apapun dengan siapapun. Jangan mengucapkan kata-kata jahat, nanti karmanya kembali ke rumahmu sendiri." Wajah Rani memerah padam, lalu dia berbalik dan pergi. Aku menatap ibu dengan perasaan haru. Bu, ibu meletakkan tangannya di bahuku, suaranya lembut tapi mantap. Ibu sudah tua, tidak peduli lagi soal menang atau kalah. Tapi kalau ada yang menyentuh anak ibu, ibu tidak akan diam saja. Kalimat itu akan kuingat seumur hidupku. Aku berdiri di sana, di tengah halaman berubin merah, merasakan campuran antara haru, terima kasih, dan firasat bahwa badai yang sesungguhnya akan segera datang. Rumah ini tidak akan bisa tenang lagi, dan aku tahu, babak selanjutnya adalah saat semuanya akan meledak. Sore itu, langit tiba-tiba mendung. Seolah Jakarta pun tahu bahwa akan ada kejadian besar di rumah ini. Awan hitam berkumpul menutupi sudut halaman. Angin dari gang berembus kencang, membawa aroma debu jalanan yang khas. Aku masuk ke dapur dan melihat ibuku sedang membersihkan sisa saikat bayam. Beliau masih diam, tapi tangannya bergerak lebih lambat dari biasanya. Aku tahu beliau sedang sedih. Kesedihan orang tua itu begitu sunyi, membuat hati orang muda terasa lebih sesak daripada tangisan. Saya bantu ya Bu, kataku sambil duduk di sebelahnya. Ibu hanya menggeleng, suaranya ringan seperti asap. Kamu ke atas saja sama bunga. Ibu bisa, tapi aku tetap di sana, memetik setiap helai daun, mendengarkan suara pisau ibuku yang sedang mencincang bawang putih. Aroma bawang berpadu dengan sisa bau ikan bumbu kuning, menciptakan aroma khas masakan kampung yang tak pernah kusangka suatu hari akan menjadi aroma perpisahan. Saat makan malam, aku menyiapkan meja. Meja makan utama seperti biasa diletakkan di ruang tamu. Meja kecil di dapur tetap menjadi tempat ibuku duduk selama beberapa hari terakhir. Aku menatap kedua meja itu seolah melihat dua dunia yang terpisah. Dua meja makan ini, satu di atas dan satu di bawah, adalah dua sayatan paling dalam di hatiku selama menjadi menantu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat meja dari dapur dan membawanya lurus ke ruang tamu. Ibuku terkejut. Nak, kamu mau apa? Aku menatap ibu dengan tegas. Malam ini ibu makan di atas. Cukup, Bu. Ibu tampak gugup. Sudahlah, Nak. Ibu sudah terbiasa di dapur. Aku meletakkan meja di ruang tamu dengan perlahan tapi mantap. Tidak ada orang yang lahir untuk terbiasa diremehkan. Ibu Tini yang melihat dari kamarnya tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kamu mau mulai apa lagi? Dia didapurkan biar praktis. Dari dulu di rumah ini memang ada dua meja. Aku menjawab singkat, hari ini tidak ada lagi dua meja. Suasana menjadi begitu kental. Ardi berdiri di tengah kebingungan seperti anak ayam kehilangan induk. Rani menyeringai. Sudah, tidak usah makan sekalian saja. Aku menoleh padanya. Rani, cukup.
Suaraku rendah, tapi cukup untuk membuatnya diam. Kami duduk di meja. Ibuku duduk di sampingku. Matanya masih gelisah, takut mengganggu orang lain. Bunga memanjat kursinya dan berseru, "Nenek makan sama Bunga." Bunga senang sekali. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku mengambilkan sepotong daging empuk untuk ibu dan berbisik, "Ibu makan saja. Tidak akan ada yang berani bilang apa-apa lagi." Ibu Tini membanting mangkuknya. "Kamu sudah membuat rumah ini kacau balau." Aku menjawab dengan tenang. "Saya tidak membuat kacau. Saya hanya meluruskannya." Ardi mencoba menengahi. "Sudahlah, makan dulu. Besok kita bicarakan." Tapi Ibu Tini tidak mau diam. Beliau mengangkat wajahnya dan berkata lantang seperti menyatakan perang, "Saya bilang dari sekarang, kalau kamu masih tidak mau mengikuti aturan rumah ini, besok saya panggil seluruh keluarga besar. Kita lihat siapa yang masih punya muka untuk hidup." Aku meletakkan sumpitku, menatap lurus ke arahnya, setiap kataku ucapkan dengan jelas. "Besok ibu mau panggil siapa silakan. Dan saya akan katakan sekali lagi, ibu saya tidak akan pernah duduk di dapur lagi, itu adalah batas kesabaran saya." Seluruh rumah hening. Hanya terdengar suara Bunga yang asyik mengunyah makanannya. Makan malam itu adalah yang terberat yang pernah kujalani. Sesekali ibuku menyenggolku dan berbisik, "Nak, sudahlah, jangan diperpanjang." Aku hanya menggenggam tangannya di bawah meja. Aku tahu ibu takut aku menderita, tapi aku juga tahu jika hari ini ibuku dipaksa ke dapur sekali lagi, hatiku akan benar-benar patah, dan aku tidak mau itu terjadi. Selesai makan, aku membereskan piring. Ibu Tini berdiri di tengah rumah, tangannya bersedekap, wajahnya merah padam. "Kamu ingat kata-kataku, kan? Besok rapat keluarga besar, baru tahu kamu betapa kurang ajarnya." Aku berjalan melewatinya dan menjawab dengan tenang, "Saya akan tunggu." Aku memeluk ibu dan Bunga, membawa mereka naik ke kamar. Tapi saat tiba di anak tangga ketiga, aku berhenti. Aku menoleh ke belakang, menatap kursi kosong di meja makan ruang tamu. Kursi itu seharusnya menjadi milik ibuku sejak hari pertama beliau melangkah ke rumah ini. Tapi orang-orang telah merampasnya dengan ketidakpedulian. Hari ini aku mengambilnya kembali. Besok, aku akan mengambil hal-hal lain yang pantas diterima ibuku, rasa hormat dan keadilan. Aku tahu, setelah makan malam ini, rumah ini tidak punya jalan untuk kembali seperti semula. Keesokan paginya, langit bahkan belum terang, tapi suara burung gereja sudah terdengar riuh di halaman. Udara terasa sejuk, berbeda dari hawa panas beberapa hari sebelumnya, seolah semesta pun tahu, hari ini akan ada yang pergi dari rumah ini, dan sebuah pintu akan tertutup. Aku bangun sangat pagi. Di kamar kecil, Bunga masih memeluk gulingnya, tertidur pulas. Rambut keritingnya menutupi separuh wajah mungilnya. Ibuku duduk di kursi dekat jendela, pakaiannya sudah selesai dilipat dan diletakkan rapi di pangkuannya. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan pandangan sedih sekaligus lega. Seperti orang yang tahu hari ini akan datang, hanya tidak menyangka secepat ini. "Kamu benar-benar mau pergi, Nak?" tanya ibu, suaranya lirih. Aku mengangguk, "Iya, Bu. Setiap hari aku tinggal di sini, aku merasa bersalah pada ibu." Ibu menghela napas, lalu berbalik menyeka sudut matanya. "Ya sudah, kalau mau pergi, pergilah. Pergi supaya ibu tidak perlu melihatmu menderita." Aku mulai memeriksa setiap kardus yang sudah kutandai tadi malam. Kardus bunga, kardus ibu turi, kardus dokumen, kardus pakaian. Setiap suara lakban yang ditarik terdengar seperti goresan yang membelah rumah ini. Tiba-tiba, suara sandal terdengar di koridor. Darahku terasa sedikit dingin. Rani berdiri bersandar di pintu, tangannya bersedekap. "Kamu serius mau pergi? Atau cuma drama? Nanti turun minta maaf sama ibu?" Aku tidak menoleh. Aku sedang berkemas. "Tolong minggir." Dia tertawa sinis. "Baguslah. Pergi saja sekalian biar rumah ini lega." Ibu dari semalam senang sekali sampai tidak bisa tidur. Aku berhenti, berbalik dan menatapnya lurus. "Rani, kemarin aku diam karena ibuku ada di sana. Hari ini kalau kamu bicara satu kata lagi yang menghina beliau, aku tidak akan diam." Dia terdiam beberapa detik, lalu pergi dengan kesal.
Aku tidak terpengaruh sedikit pun. Sekitar pukul 7 pagi, aku memesan mobil untuk angkut barang. Hanya 10 menit kemudian, sebuah mobil box putih kecil berhenti di ujung gang. Sopirnya yang ramah bertanya, "Pindahan?" "Ya mbak." Aku hanya mengangguk pelan. "Iya pak." Di Namdirng, ibu berdiri gelisah, kedua tangannya saling meremas. Aku menggenggam tangannya dan berbisik, "Ibu jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Bunga memeluk bonekanya dan berlari-lari sambil terus bertanya, "Ibu, kita pergi jauh, ya? Nanti kita jenguk ayah, kan? Nenek tinggal sama kita terus, kan, Bu?" Aku mengelus kepalanya, menjawab dengan senyum yang bahkan aku sendiri tidak tahu apakah itu tulus. Saat sedang memuat barang ke mobil, gerbang tiba-tiba terbuka dengan kasar. Ardi berlari masuk, rambutnya masih acak-acakan, kemejanya dimasukkan terburu-buru, wajahnya panik. "Lina, kamu mau apa? Biar Mas bicara lagi sama ibu." Aku tidak menoleh, terus mendorong kardus ke dalam mobil. "Lina, jangan pergi. Kemarin Mas tidak bisa bicara, biar hari ini Mas yang bicara. Mas minta maaf, Mas salah." Aku berbalik menatapnya. Aku pernah berharap mendengar kalimat ini selama bertahun-tahun, tapi sekarang rasanya sudah terlambat, seperti tiket bioskop yang datang saat filmnya sudah selesai. "Ardi, jika kemarin ibumu menyuruh ibuku ke dapur lagi, apa kamu akan berdiri dan melarangnya?" Dia terdiam, matanya menghindar. Aku tersenyum sedih. "Tuh, kan. Aku sudah tahu." Aku menggendong Bunga naik ke mobil. Ibuku juga ikut naik. Ardi berdiri di sana, bahunya terkulai seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat penting tapi tidak tahu cara menjaganya saat dibutuhkan. Aku hanya mengucapkan satu kalimat terakhir. "Ardi, aku pergi bukan karena sudah tidak cinta. Aku pergi karena aku harus melindungi orang yang sudah melindungiku seumur hidup." Pintu mobil tertutup. Bunyi klik yang kering itu terasa di hatiku. Itu adalah suara penutup dari masa muda yang naif, masa di mana aku terus mencoba bertahan, dan masa di mana kesabaran akhirnya habis terkikis. Mobil mulai berjalan pelan. Dari balik jendela, aku melihat rumah 3 lantai yang setiap sudutnya pernah kusapu dan kupel kini menjadi begitu asing, seolah tak pernah menjadi milikku. Tiba-tiba matahari bersinar cerah, cahayanya yang keemasan membentang di jalan di hadapanku. Jalan yang aku tahu, mulai hari ini, akan membuka lembaran hidup yang baru. Aku menggenggam tangan ibu menggenggam tangan Bunga. 3 generasi duduk bersama. Hanya itu, tapi hatiku terasa damai luar biasa. Bapak, ibu, kakak, dan adik sekalian, jika menempatkan diri pada posisi saya, apakah Anda semua akan memilih untuk pergi seperti ini? Jika cerita ini menyentuh sesuatu di hati Anda, mohon berikan suka dan tinggalkan beberapa komentar di bawah. Perjalanan di depan masih sangat panjang dan penuh kejutan. Mari ikuti kelanjutannya bersama saya. Mobil travel melaju di jalan tol yang panjang. Di kedua sisi, terhampar sawah padi yang menghijau, membentang dari satu ufuk ke ufuk lainnya. Angin dari jendela yang terbuka masuk, membawa aroma tanah basah dan rumput liar khas pedesaan yang setelah bertahun-tahun kutinggalkan, kini terasa begitu akrab. Bunga bersandar di pelukanku, memegang boneka plastiknya yang rambutnya sudah kusut. Matanya berbinar menatap pemandangan sawah. "Ibu, kampung kita indah sekali." Aku tertawa, menyandarkan daguku di kepalanya. "Iya sayang, indah sekali, dan damai." Ibuku duduk di dekat jendela, tangannya masih memegang erat tas bawaannya seolah sedang menjaga seluruh hidupnya di sana. Beliau hanya menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, beliau merasa lega. Kelegaan seseorang yang akhirnya bisa meninggalkan tempat yang membuatnya sesak napas. Saat tiba di terminal kabupaten, hari sudah sore. Aku menyewa sebuah becak motor untuk mengangkut barang ke desa. Jalan menuju kampung kami masih berupa jalan tanah berbatu, tapi bagiku, setiap kandang ayam, setiap pohon di pinggir jalan, terasa begitu dekat di hati. Rumah kecil ibu yang beratapkan genteng merah muncul di balik deretan pohon pinang. Begitu sampai di gerbang, Bunga melompat turun dan berseru, "Nenek, ini rumah kita." Rumah kami sederhana. Halamannya berlantai ubin tua, di sudutnya ada pohon belimbing yang berbuah lebat.
Rumah itu tidak mewah, tapi begitu hangat hingga saat melihatnya saja aku ingin memeluknya. Begitu masuk ke halaman, ibuku menarik napas panjang. Napas seseorang yang telah benar-benar pulang ke rumah. Saat kami sedang memindahkan barang, terdengar suara seorang perempuan dari luar gerbang. "Loh, ini Lina, kan? Sudah berapa tahun baru pulang?" Aku mendongak. Yang masuk adalah Mbak Mia, rekan kerjaku dulu saat aku masih bekerja di bank daerah. Usianya sekitar 30-an. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya ramah tapi cerdas. Dia memelukku erat. "Dengar kabar kamu pulang, aku sudah menduga pasti ada sesuatu. Rumah di kota bagaimana sekarang?" Aku berusaha tersenyum. "Alhamdulillah, sementara ini baik-baik saja, Mbak." Mbak Mia menatap lurus ke mataku, tersenyum tipis. "Baik apanya? Sejak lihat video ibu mertua menyuruh besan ke dapur itu, aku sudah tahu kamu pasti akan pulang." Aku terkejut. "Mbak lihat di mana?" "Di Facebook lah, satu kabupaten sudah nonton." "Tapi harus kuakui, semua orang membela kamu dan ibumu." Aku menghela napas lega. Senang karena ada yang mengerti, sedih karena masalah ini menyebar terlalu jauh. Mbak Mia membantu menggeser meja kecil, lalu bertanya setengah bercanda, "Jadi, sekarang mau tinggal di kampung selamanya atau beberapa hari lagi balik ke kota?" Aku menunduk sambil merapikan tas pakaian. "Sepertinya selamanya, Mbak, aku tidak akan kembali lagi." Mbak Mia mengangguk, tatapannya penuh pengertian. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Lina, aku mau cerita sesuatu, tapi jangan kaget, ya. Tahun lalu, ibu mertuamu pernah datang ke bank tempatku kerja mau mengajukan pinjaman, tapi persyaratannya ribet sekali. Akhirnya pengajuannya ditolak mentah-mentah." Aku sontak mendongak. "Ibu Tini pinjam uang. Untuk apa?" Mbak Mia menatapku, suaranya merendah. "Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya terlilit utang. Makanya orang-orang bilang dia itu gengsinya tinggi, suka pamer untuk menutupi malunya." Aku terdiam, tanganku sedikit gemetar. Jadi, orang yang selalu bilang keluarga suami menanggung segalanya, yang selalu bilang aku menumpang, yang selalu meremehkan ibuku, ternyata adalah orang yang pernah ditolak saat mengajukan pinjaman. Aku tersenyum sedih. Hidup ini memang sulit ditebak. "Ya, Mbak." Mbak Mia menepuk bahuku. "Sudahlah, biarkan saja. Siapa menabur, dia yang menuai. Kamu urus saja ibu dan anakmu dulu. Di kampung kalau ada apa-apa, panggil saja aku." Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang meluap. Di saat aku merasa semua orang membelakangiku, masih ada yang mengulurkan tangan. Sore menjelang, aku menyapu halaman. Bunga berlarian di sekitar pohon belimbing. Ibuku duduk di teras membersihkan sayuran. Angin sepoi-sepoi membawa suara burung dan aroma padi dari sawah di seberang. Tak ada lagi bisik-bisik keluarga suami, tak ada lagi tatapan sinis, tak ada lagi suara sandal Rani, atau suara dingin Ibu Tini, hanya ada kami bertiga di rumah kecil yang begitu damai, hingga hatiku terasa melunak. Aku menatap langit kampung yang biru jernih, lalu menatap ibuku yang tekun di samping keranjang sayurnya. Dan aku sadar, kehidupan baruku dan ibuku dimulai dari saat ini. Kukira dengan pulang kampung, semua masalah akan mereda. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang coba kita hindari, justru malah mengejar. Ada hal-hal yang tidak ingin kita bicarakan, malah disebarkan oleh orang lain. Dan kali ini, ombak itu tidak menerjangku, melainkan menerjang langsung keluarga suamiku. Keesokan paginya, saat aku dan ibu sedang menyapu halaman, ponselku berdering terus-menerus. Bukan pesan dari teman atau kerabat, melainkan tautan video yang dikirim oleh beberapa tetangga dan Mbak Mia. "Lina, sudah lihat ini belum? Ini kamu, kan, yang di video?" Ya ampun, viral satu kabupaten. Aku membuka tautan itu. Sebuah video TikTok dengan judul berwarna merah menyala, menantu berdiri di tengah meja makan, sebut ibu mertua hina ibu kandungnya, keluarga suami pukat pasi. Tanganku gemetar saat menontonnya. Video berdurasi sekitar 3 menit itu merekam tepat saat aku meletakkan map pinjaman di meja, saat Ibu Tini marah, saat seluruh ruang tamu hening. Terdengar suara bisikan dari si perekam, "Gila, tegang banget. Menantunya galak juga."
Lalu suara lain menimpali, galak apanya, ibu kandung disuruh ke dapur ya, siapa yang tahan? Efeknya luar biasa. Di bawah video, ribuan komentar bermunculan. Menantunya sudah benar. Ibu mertua macam apa itu? Kasihan ibunya sudah tua masih diremehkan. Keluarga ini pasti hidup dari gengsi. Aku melihatnya dengan perasaan campur aduk. Lucu sekaligus sedih. Netizen tidak tahu siapa yang benar dan salah, tapi saat melihat ketidakadilan, mereka membela yang lemah. Sementara kebenarannya, aku sendiri yang sedang menjalaninya. Aku mematikan layar ponsel dan menghela napas. Pada saat yang sama di Jakarta, rumah mertuaku mulai kacau. Menurut cerita Bu Fitri, tetangga baik hati di sebelah rumah, sejak pagi sudah ada beberapa ibu-ibu dari kelompok PKK yang datang menanyai Ibu Tini. Bukan menanyakan kabar, tapi menanyakan soal video viral itu. Bu Fitri meneleponku, suaranya antara bergetar dan gembira. "Lina, aku kasih tahu, ya, satu kelurahan lagi gosipin ibumu. Katanya ibu mertuamu selama ini sombong, sekarang baru kelihatan sifat aslinya." Aku hanya menjawab sekenanya, "Begitu ya, Bu. Saya juga tidak mau masalah ini menyebar." Bu Fitri tertawa. "Tidak mau juga sudah terlambat. Videonya sudah masuk ke beberapa portal berita. Anak-anak muda di sini pada nge-share semua." Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Aku tidak senang saat keluarga suamiku mendapat masalah, tapi aku juga tidak merasa kasihan karena mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku tidak tahu bahwa saat aku sedang duduk di bawah pohon belimbing menyiapkan bunga untuk sekolah TK, di Jakarta Ibu Tini hampir gila. Sebuah telepon dari Ardi datang di tengah hari yang terik, seperti seember air yang disiramkan ke wajahku. "Lina, kamu sudah lihat media sosial?" Aku menjawab singkat, "Sudah. Bisa tolong hapus videonya?" Ibu tidak tahan. Beliau menangis dari pagi sampai sekarang. Aku memejamkan mata. "Mas, video itu bukan aku yang unggah. Aku tahu, tapi orang-orang membicarakan ini karena kamu." Ibu dijauhi teman-temannya. Orang-orang bilang ibuku jahat. Aku terdiam sejenak, lalu berkata dengan jelas, "Aku tidak melakukan apapun yang salah, Mas. Yang salah adalah cara ibumu memperlakukan ibuku." Di seberang sana, hening. Lalu Ardi berkata dengan suara lelah, "Aku tahu, tapi aku terjebak di tengah. Sekarang kantor juga memanggilku. Kata mereka, aku terlibat drama keluarga yang bisa merusak citra perusahaan." Aku tiba-tiba merasa kasihan padanya, tapi rasa kasihan yang tersisa begitu tipis. "Maaf, Mas, tapi aku tidak bisa memperbaiki kesalahan yang tidak aku buat." Ardi menghela napas berat, lalu menutup telepon. Siang itu, Mbak Mia datang membawa semangkuk bubur kacang hijau hangat. "Ini buat bunga biar adem. Dari pagi kulihat kamu murung." Aku tersenyum sedikit. "Sedikit saja, Mbak." Mbak Mia meletakkan mangkuk itu dan berdecak. Videonya menyebar cepat sekali. Kudengar teman-teman ibu mertuamu sudah meng-unfriend dia semua. Beliau bahkan dikeluarkan dari grup WhatsApp ibu-ibu arisan. Aku terkejut. "Kok dikeluarkan?" Katanya citranya buruk. Anggota lain protes, pengurus RT juga mengingatkan. "Hebat, kan?" Aku mengulangi kalimatku. "Aku tidak mau mereka jadi begitu." Mbak Mia melambaikan tangan. "Bukan salahmu. Kamu hanya menuntut rasa hormat untuk ibumu. Siapa berbuat? Dia yang menanggung." Aku menatap ke arah sawah di kejauhan. Sinar matahari sore keemasan menyebar di permukaan air. Tiba-tiba aku merasa lebih ringan, ringan yang aneh. Seperti ringannya orang yang tidak lagi berpegang pada harapan lama. Sebagian dari hidupku telah runtuh, tapi bagian yang baru sedang dimulai. Badai media sosial itu tidak menghancurkanku, itu hanya membuatku benar-benar sadar. Dan aku tahu, badai ini hanyalah pembuka dari pertarungan yang lebih besar yang akan datang. Pagi itu, langit masih berkabut. Halaman rumah ibuku yang baru disapu masih basah oleh embun. Saat aku sedang menyapu beberapa daun belimbing yang gugur, terdengar suara motor berhenti di ujung gang, disusul suara perempuan yang berbicara keras. Ibuku menoleh ke arah gerbang. Keningnya sedikit berkerut. "Sepertinya banyak orang, Nak." Aku meletakkan sapu dan melangkah mendekati gerbang dengan firasat buruk. Benar saja,
sebuah motor matic merah berhenti tepat di depan gerbang. Orang pertama yang turun adalah Ibu Tini, ibu mertuaku. Mengenakan jaket gelap dan kacamata hitam, bibirnya terkatup rapat seolah sedang berusaha menjaga sisa harga dirinya. Di belakangnya ada Bibi Dini, sepupu dari pihak suami, membawa tas besar dengan wajah angkuh seolah siap menghakimi. Diikuti oleh 3 atau 4 kerabat lain, para bibi yang hanya kutemui beberapa kali di acara keluarga, kini menatapku seolah aku adalah penjahat terbesar. Suasana di depan gerbang menjadi tegang dalam sekejap. Ibuku masih mencoba bersikap ramah. Silakan masuk ibu-ibu. Mari minum dulu setelah perjalanan jauh. Tapi Ibu Tini menepisnya. Tidak perlu. Hari ini saya kesini untuk menyelesaikan masalah video di internet itu. Kamu mau membiarkan satu desa membicarakan kita? Aku berdiri di tengah halaman, menjawab dengan tenang, bukan saya yang mengunggahnya, dan yang merekam juga bukan dari keluarga kita. Bibi Dini langsung menyahut, bukan kamu yang unggah, tapi mulutmu tidak bisa dijaga. Membuat malu seluruh keluarga besar. Apa kamu sudah tidak punya sopan santun lagi? Beberapa orang di belakangnya ikut menimpali. Menantu zaman sekarang memang mengerikan. Sudah pulang kampung masih saja membuat keributan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan marah. Karena semakin aku marah, mereka akan semakin senang. Ibuku melangkah maju dan berdiri di sampingku. Posturnya kecil, tapi tatapannya lurus dan mantap. Ibu-ibu datang seramai ini, apa tujuannya untuk mengintimidasi kami? Suara ibuku tidak keras, tapi cukup untuk membuat mereka semua terdiam sejenak. Ibu Tini berkacak pinggang. Siapa yang mengintimidasi? Saya kesini untuk menuntut kembali kehormatan keluarga saya. Aku tersenyum sangat tipis. Kehormatan keluarga ibu tidak ada yang mengambil. Hanya saja, semua orang sekarang tahu bagaimana ibu memperlakukan ibu saya. Kalimat itu seperti duri yang menusuk. Bibir Ibu Tini bergetar, lalu beliau berteriak, kamu bicara seenaknya. Masalah internal keluarga berani kamu bawa ke publik. Aku menatapnya lurus. Bukan saya yang membawanya, tapi ibu yang melakukannya di depan tamu, sehingga semua orang bisa melihat. Kelompok di belakangnya mulai berbisik. Iya juga. Ya, waktu itu kan ada tamu. Mungkin salah satu dari mereka yang merekam. Wajah Bibi Dini memerah karena sekutunya mulai goyah. Dia membentak, pokoknya hari ini harus diselesaikan. Tidak bisa membiarkan Lina bicara semaunya. Tepat saat itu, terdengar suara langkah sandal dari ujung gang. Bu Marni, tetangga kami, berlari masuk dengan napas terengah-engah. Loh, ada apa ini? Saya kira ada yang berkelahi, satu kampung sampai datang menonton di luar sana. Aku menghela napas dalam hati. Niat mereka untuk membuat masalah besar di kampungku justru menjadi tontonan gratis bagi seluruh desa. Wajah Ibu Tini semakin pucat karena malu. Suaranya melengking. Saya tidak berkelahi. Saya datang untuk bicara baik-baik. Ibuku mempersilakan mereka masuk sekali lagi, tapi beliau menolak dengan ketus. Aku memiringkan kepala. Kalau tidak mau masuk, kita bicara di halaman saja. Asal semuanya jelas. Suasana kembali hening. Ibu Tini menunjuk wajahku. Kamu harus minta maaf. Minta maaf padaku, pada keluarga besar, dan pada suamimu karena sudah mencoreng nama baik keluarga ini. Aku mengangkat alis. Minta maaf karena mengatakan kebenaran. Bu, kamu bicara kurang ajar. Tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ibu menyuruh ibu saya ke dapur di depan tamu. Ibu menghina kehormatan ibu kandung saya. Saya berdiri membelanya. Apa yang salah? Ibu Tini terdiam sejenak. Bibi Dini menyela. Selama ini keluarga suami yang menanggung hidupmu, memberimu tempat tinggal, memberimu keberuntungan. Aku tertawa. Bibi salah. Rumah itu dicicil dengan uang saya dan ibu saya. Mau lihat surat-suratnya? Seluruh halaman riuh. Para bibi yang ikut datang melongo. Salah satu tetangga berbisik, pantas saja anak itu berani. Ternyata dia tidak salah. Wajah Ibu Tini pucat pasi, tangannya gemetar. Aku masuk ke dalam rumah, mengambil map dokumen itu, dan meletakkannya di atas meja kayu di halaman. Suaraku tidak tinggi, tapi tajam. Ini. Silakan ibu dan para bibi lihat dulu, baru kita bicara lagi. Sampul map berwarna merah,
dengan stempel notaris dan kontrak cicilan yang lengkap. Semua mata tertuju pada map itu. Salah satu bibi dari pihak suami berkata dengan gugup, "Loh, jadi rumah itu benar-benar atas nama ibunya Lina?" Aku mengangguk. "Iya, benar. Saya tidak pernah merebut apapun dari keluarga suami. Saya hanya ingin ibu kandung saya dihormati." Di sekeliling kami hening. Ibuku berdiri di belakangku, tangannya diletakkan di bahuku, terasa ringan namun hangat. Ibu Tini tidak bisa lagi duduk, suaranya bergetar. "Kamu, beraninya kamu membawa-bawa masalah uang." Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut sedikit pun. "Bu, ibu sendiri yang membawa mereka ke sini untuk memperbesar masalah. Jadi, saya terpaksa harus menjelaskannya." Bibi Dini menggigit bibir, menatap Ibu Tini, lalu menghela napas. "Sudahlah Bu, kalau begini ceritanya, sulit untuk bicara lagi." Seorang bibi lain menimpali dengan suara pelan, "Bu Tini, siapa yang salah, sebaiknya introspeksi diri. Masalahnya juga sudah tersebar kemana-mana." Ibu Tini terduduk lemas di kursi bambu yang baru saja diletakkan ibuku. Beliau menutupi wajahnya, bahunya bergetar, mungkin karena malu. Aku menunduk dengan sopan, tapi tetap tegas. "Saya hanya butuh satu hal. Mulai sekarang, jangan lagi menghina ibu kandung saya. Jangan lagi menyuruhnya ke dapur, dan jangan lagi meremehkannya karena dari kampung atau miskin." Seluruh halaman menahan napas. Ibuku perlahan menambahkan, "Kita semua sudah dewasa. Saling menghormati adalah hal yang paling dasar. Tidak ada yang mau masalah keluarga menjadi tontonan orang sekampung." Angin sepoi-sepoi bertiup, daun belimbing berguguran. Tetangga di luar masih menonton, tapi semuanya diam. Akhirnya Ibu Tini mengangguk pelan, sangat pelan dan terpaksa, tapi itu adalah anggukan pertama setelah bertahun-tahun beliau selalu merasa paling benar. Aku tahu dalam hati, badai ini belum berakhir, tapi setidaknya, badai ini telah membuat seseorang sadar bahwa kesombongan ada harganya. Dan dari sini, segalanya akan memasuki babak baru, babak di mana keluarga suami mulai goyah. Keesokan paginya di kampung, langit masih mendung, dan kabut belum sepenuhnya hilang. Tapi, orang-orang di desa sudah tahu semua tentang kejadian kemarin. Saat ibu mertuaku membawa rombongan untuk membuat keributan, aku melangkah ke ujung gang untuk membeli sayur dan langsung mendengar bisikan di belakangku. Anak itu, si Lina, ternyata punya nyali juga. Keluarga suaminya kan sombong, sekarang ketemu lawan yang sepadan, tidak menghormati ibu kandung orang, ya pantas saja dapat balasan. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Dulu, bisikan seperti ini mungkin membuatku gemetar, tapi sekarang, rasanya hanya seperti angin lalu. Aku bukan lagi menantu pendiam yang dulu. Cerita di kampung belum reda, gosip sudah menyebar kembali ke kota lebih cepat dari angin. Sekitar pukul 10 pagi, saat aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah, ponselku bergetar tanpa henti. 3 panggilan tak terjawab dari Ardi, lalu sebuah pesan. "Lina, bisa angkat telepon? Penting." Aku mengeringkan tangan dan menelepon balik. Ardi langsung mengangkat, suaranya lelah dan terputus-putus. "Kamu sudah lihat media sosial? Mereka mengunggah wajahku bersamaan dengan videomu." Aku bersandar di dinding. "Mereka unggah apa?" Portal-portal berita besar menulis artikel dengan judul seperti, "Suami tak berdaya lihat ibu mertua yusir besan ke dapur." Lalu mereka memasang fotoku yang sedang duduk di meja makan waktu itu. Pagi ini kantor memanggilku. Tim humas menyuruhku membuat surat klarifikasi. Aku mengerutkan kening. "Tapi aku tidak pernah menyebut apapun tentangmu." Suara Ardi merendah. "Aku tahu. Tapi mereka bilang citraku ini mempengaruhi reputasi divisi penjualan. Pimpinan menilai aku sebagai orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah internal keluarga, tidak punya wibawa." Astaga, Lin, aku pusing sekali. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya, "Lalu, kamu bilang apa pada mereka?" Ardi menghela napas. "Aku tidak berani bilang yang sebenarnya. Aku hanya bilang itu kesalahpahaman dan keluargaku sedang menyelesaikannya." Aku menjawab, "Memang benar. Keluargamu sedang menyelesaikannya,
hanya saja sedikit terlambat. Di seberang sana, Ardi tidak berkata apa-apa. Aku bisa mendengar kerapuhan dalam napasnya. Sore harinya, Mbak Mia datang ke rumahku, menunjukkan ponselnya. Lina, lihat ini. Portal berita properti bahkan mengunggah foto rumahmu di kota. Mereka menulis, rumah mewah 3 lantai namun kondisi internal keluarga berantakan. Lalu netizen ramai-ramai berkomentar. Aku melihatnya sekilas. 38.000 suka, 6.000 komentar, dan diunggah ulang oleh puluhan akun. Banyak yang berkomentar, rumah mewah tidak bisa menutupi sifat buruk. Kasihan neneknya sudah tua masih diremehkan. Suaminya kelihatannya baik tapi tidak berguna. Aku menghela napas. Tidak senang, tidak sedih, hanya merasa itu benar. Jika hari itu Ardi mengucapkan satu kata saja untuk membela ibuku, satu kata saja untuk berdiri di pihak yang benar, semua ini tidak akan terjadi. Menjelang sore, Ardi menelepon lagi. Suaranya serak seolah habis menangis atau tidak tidur semalaman. Lina, aku diskors dari pekerjaan selama seminggu untuk menenangkan diri dan menyelesaikan masalah keluarga. Pimpinan akan menemuiku minggu depan untuk memutuskan apakah aku masih bisa dipertahankan atau tidak. Aku duduk di teras, menatap sawah yang samar dalam cahaya senja. Suaraku tenang, tapi tidak dingin, aku mengerti. Tapi kamu tahu kan? Tahu apa? Ini bukan salahku, bukan salah opini publik. Ini karena kamu sudah diam terlalu lama. Di seberang sana, hening, dia pasti mengerti, tapi tidak pernah berani mengakuinya. Sekitar 10 menit kemudian, pesannya masuk. Aku mau pulang kampung menemuimu, malam ini aku berangkat, boleh? Aku menatap pesan itu, hatiku tenang seperti permukaan danau. Aku membalas, tidak perlu terburu-buru. Kamu pulang atau tidak akan mengubah apapun, kecuali kamu benar-benar mau melindungi aku dan ibuku. Pesan itu terbaca, tapi tidak dibalas. Malam itu setelah makan, ibu menuangkan secangkir teh hangat untukku. Beliau menatapku dengan tatapan lembut namun dalam. Kamu kasihan padanya, tapi kamu juga tahu, laki-laki yang lemah hati tidak akan bisa melindungi siapapun. Hanya akan menyusahkan orang di sekitarnya. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibu. Aku mengerti, Bu. Ibu menggenggam tanganku, suaranya lembut tapi mantap. Kamu sudah sampai sejauh ini, jangan kembali hanya karena rasa kasihan. Aku tersenyum, senyum yang sangat tenang. Karena aku tahu, besok akan ada lebih banyak hal yang menanti. Bukan untuk mengujiku lagi, tapi untuk menguji pria yang baru di saat-saat terakhir menyadari bahwa dia telah kehilangan hal yang paling penting. Keesokan siangnya, cuaca di kampung cerah berangin, membawa aroma padi muda yang baru bersemi. Aku baru saja selesai memandikan bunga ketika mendengar suara motor berhenti mendadak di depan gerbang. Belum sempat aku menoleh, bunga sudah berseru, "Ayah Ardi datang, Bu." Aku mengeringkan tangan dan melangkah ke halaman. Gerbang bambu berderit terbuka, dan Ardi berdiri di sana. Tubuhnya terlihat lebih kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya bengkak seperti kurang tidur semalaman. Dia melangkah masuk perlahan, membawa sekantong buah-buahan, suaranya serak. Aku datang untuk bicara. Aku tidak menjawab. Ibuku yang melihat dari teras berkata dengan tenang, "Masuklah, Nak." Di luar anginnya kencang. Ardi menunduk dengan sopan. "Permisi, Bu, tapi aku tahu hatinya sedang kacau." Kami bertiga duduk di meja bambu. Ibu menuangkan teh, asapnya mengepul tipis. Ardi menatapku, matanya memerah. "Aku minta maaf. Aku salah. Dari awal sampai akhir, aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku tidak berkata apa-apa. Permintaan maaf itu sudah terlalu basi, terlalu terlambat, dan setipis kertas." Dia melanjutkan, suaranya tercekat. "Aku tidak tahu masalah ini akan seviral ini. Kantor bilang aku tidak bisa mengendalikan keluargaku dan merusak citra perusahaan. Teman-teman menghindariku, dan ibuku menangis seharian." Ibuku meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. "Ibu mertuamu menangis karena malu, atau karena kasihan padamu, Nak?" Ardi terdiam. Wajahnya mencerna pertanyaan itu. Aku menyilangkan tangan, menjawab dengan tenang, "Ardi, kamu kesini untuk menyelamatkan ibumu,
atau untuk melindungi aku dan ibuku, dia menatapku seolah terpojok. Setelah lama, dia baru bisa berkata, aku kesini untuk menceritakan semuanya, dan untuk meminta maaf pada ibumu. Aku sedikit terkejut. Ibuku hanya tersenyum tipis dan sedih. Ibu tidak butuh permintaan maafmu, nak. Ibu hanya butuh kamu mengerti. Rasa hormat itu bukan untuk diminta, tapi untuk dilakukan. Ardi menunduk dalam-dalam. Kukira percakapan akan berakhir damai, tapi tidak. Beberapa menit kemudian, Ardi mengeluarkan setumpuk kertas tipis dari tasnya dan meletakkannya di meja. Lina, ada satu hal yang harus aku jujur padamu. Selama ini aku tidak berani mengatakannya karena takut kamu terluka. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Dia menelan ludah, matanya tidak berani menatapku. Rumah di Jakarta itu, ibuku tidak mengeluarkan uang sepeser pun seperti yang selalu dia katakan. Aku menyeringai. Itu aku sudah tahu. Dia menggeleng. Bukan itu maksudku. Ibuku pernah meminjam uang lebih dari 200 juta dari rentenir untuk usaha, tapi gagal dan meninggalkan utang. Sampai sekarang, utang itu masih terus ditagih. Aku tertegun. Ibuku juga tampak terkejut. Ardi melanjutkan, suaranya sangat pelan, karena itulah ibuku selalu berusaha menjaga gengsinya, selalu membanggakan keluarga yang terpandang, keluarga suami yang menanggung segalanya, untuk menutupi utang lamanya. Aku akhirnya mengerti. Jadi, Ibu Tini menggunakan gengsi itu untuk menekan menantunya, untuk menghina ibuku. Ardi mengepalkan tangannya. Aku tahu, tapi aku tidak berani bicara karena takut semuanya meledak. Ibuku sangat menjaga harga dirinya di depan keluarga besar. Kalau sampai ada yang tahu dia pernah bangkrut, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Aku tertawa pelan. Ternyata selama ini orang yang memaksaku untuk tahu diri, justru berdiri di atas fondasi yang retak. Ardi menggigit bibir, suaranya melemah. Sekarang, karena videonya viral, orang-orang mulai mengungkit lagi cerita lama ibuku. Bahkan ada yang mengancam akan menyebarkan surat utangnya dulu ke internet. Aku terdiam, tidak senang, tapi juga tidak kasihan, karena hidup memang begitu. Gengsi yang dibangun di atas penderitaan orang lain, pada akhirnya akan runtuh karena dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Ardi melanjutkan, aku mohon padamu, Lin. Kalau ada cara, tolong bantu ibuku agar masalah utang lamanya tidak diungkit lagi. Aku akan sangat berterima kasih. Aku menatapnya lama. Tatapannya tulus, tapi lemah. Begitu lemah hingga tidak mampu melindungi siapapun. Aku menjawab dengan perlahan, aku tidak akan melakukan apapun untuk mendorong ibumu ke jurang. Tapi aku juga tidak akan menyelamatkan siapapun yang tidak pernah menghormati aku dan ibuku. Mendengar itu, Ardi menunduk sangat dalam. Ibuku meletakkan tangannya di bahuku, lembut namun tegas. Kamu benar, nak. Membantu orang itu baik, tapi jangan sampai menyakiti dirimu sendiri lagi. Aku mengangguk. Ardi berdiri, suaranya serak. Aku permisi, mau kembali ke Jakarta untuk mencari cara membantu ibuku. Tapi, Lina, aku masih berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya denganmu. Aku tidak menjawab, hanya mengantarnya ke gerbang. Saat dia menyalakan motornya, dia mengucapkan kalimat terakhir, begitu pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lina, jangan tinggalkan aku. Aku melihatnya menghilang di tikungan jalan. Hatiku terasa ringan. Bukan karena aku tidak lagi mencintainya, tapi karena aku sadar. Ada orang-orang yang di satu titik perjalanan tidak lagi punya cukup keberanian untuk berjalan bersama kita. Dan saat aku melihat ke belakang, sepertinya aku sudah berjalan jauh di depannya. Keesokan paginya, langit baru saja terang ketika terdengar suara ketukan di gerbang, keras dan terburu-buru. Aku sedang membawa baskom sayuran ke sumur, sementara ibu menyapu halaman. Ibu menatapku dengan cemas. Siapa lagi yang datang, nak? Aku meletakkan baskom dan berjalan ke depan. Gerbang bambu terbuka, dan tidak terlalu mengejutkan, di depannya berdiri dua bibi dari pihak suami dengan wajah masam. Masing-masing membawa tas besar seolah siap untuk tinggal dan membuat masalah lebih lama. Salah satu bibi melambaikan tangan, Lina, kesini, bibi mau bicara. Aku sedikit mengerutkan kening tapi tetap sopan. Iya, Bi. Mari masuk dulu minum teh.
Bibi yang satunya mendengus. Tidak usah. Kami tidak mau minum di rumahmu. Hari ini kami datang untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku menghela napas. Kukira keributan yang dibuat ibu mertuaku kemarin sudah cukup. Ternyata hari ini mereka membawa bala bantuan. Keduanya masuk ke halaman tanpa menyapa ibuku. Salah satunya mencibir, orang kampung seperti ibumu mana mengerti aturan di kota. Tapi lihat video yang viral itu, kasihan sekali ibu mertuamu jadi bahan omongan orang, malu sekali. Ibuku berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Posturnya kecil dan lembut, tapi tatapannya sekokoh tiang rumah. Aku mempersilakan mereka duduk, keduanya duduk sambil terus mengibas-ngibaskan tangan seolah menahan amarah. Bibi yang lebih tua berkata dengan penekanan, Bibi bilang terus terang, kamu harus menelepon dan minta maaf pada ibu mertuamu. Kamu harus mengunggah permintaan maaf pada keluarga besar ini, dan jelaskan bahwa rumah itu dibangun atas usaha bersama, supaya ibu mertuamu tidak malu. Aku sedikit memiringkan kepala, tapi itu tidak benar. Kedua bibi itu memukul meja. Kebenaran itu disimpan di dalam rumah. Di luar, kita harus menjaga keharmonisan dan kehormatan. Aku tertawa, tawa yang lelah dan pahit. Kehormatan yang dibangun di atas kebohongan dan penghinaan terhadap ibu kandung saya, untuk apa dipertahankan, Bi? Kalau saya berbohong untuk melindungi gengsi kosong itu, barulah saya benar-benar salah. Kedua bibi itu melotot. Mereka tidak menyangka aku akan sekeras ini. Salah satunya mengubah taktik, suaranya dibuat lembut, tapi matanya setajam pisau. Lina, kalau kamu begini terus, nanti kalau bunga besar, orang akan bilang ibunya kurang ajar. Apa kamu tega? Aku menyeringai. Saya percaya bunga cukup pintar untuk mengerti bahwa ibunya sedang membela siapa. Bibi yang satunya membentak. Lihat saja nanti, mulut orang itu jahat. Aku langsung menjawab, mulut orang jahat karena mereka melihat ketidakadilan. Kalau ibu mertuaku memperlakukan ibuku dengan baik, tidak akan ada video, tidak akan ada gosip. Seluruh halaman hening. Tepat saat itu, aroma asap dupa terbawa angin. Bu Marni, tetangga kami, berlari masuk dengan wajah pucat. Lina, gawat. Ibu mertuamu pingsan di pasar. Orang-orang sedang membawanya ke puskesmas. Aku terbelalak, kedua bibi itu juga pucat pasi. Aku buru-buru bertanya, kenapa pingsan? Ada apa? Bu Marni terengah-engah. Katanya ada yang merekam video mau menanyainya soal utang lamanya. Di berondong pertanyaan, beliau langsung pingsan. Hening sejenak. Lalu salah satu bibi menunjukku. Lihat kan, ini semua karena kamu. Orang-orang jadi mengungkit masalah lama Ibu Tini. Puas kamu sekarang? Aku menggigit bibir tapi tetap tenang. Saya tidak melakukan apa-apa. Masalah utang itu tersebar karena kalian sendiri yang membicarakannya. Saya tidak pernah menyebarkan informasi apapun, bibi itu masih berteriak. Tapi kalau tidak ada video pertama, tidak akan ada yang mengungkit masalah selanjutnya. Aku mengepalkan tangan, tapi ibuku berdiri dan berkata dengan jelas, ibu-ibu jangan sembarangan menyalahkan. Orang yang berbuat salah harus menanggung akibatnya, tidak bisa memaksa korban untuk diam selamanya. Kedua bibi itu berdiri. Sekarang kondisi Ibu Tini bagaimana belum tahu. Tapi kamu, Lina, kamu harus ke Jakarta. Kamu harus bertanggung jawab. Aku menarik napas dalam-dalam, saya akan ke sana. Bukan untuk menanggung kesalahan, tapi untuk menghadapi semuanya dengan jelas dan mengatakan apa yang seharusnya sudah dikatakan sejak lama. Kedua bibi itu terdiam, tidak bisa membantah lagi. Aku masuk ke rumah mengambil jaket. Ibu menggenggam tanganku. Pergilah, nak. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun memaksamu menunduk di hadapan kesalahan. Aku mengangguk, mataku terasa perih. Aku tahu, Bu. Aku mengeluarkan motor. Bunga berlari mengejarku. Ibu mau kemana? Aku membungkuk dan mencium keningnya. Ibu mau menyelesaikan urusan orang dewasa. Kamu di rumah sama nenek, ya? Bunga memeluk kakiku. Kapan ibu pulang? Aku mengelus kepalanya. Kalau semuanya sudah selesai, ibu akan pulang dan ajak kamu main layangan di sawah, ya? Anak itu mengangguk kencang,
Matanya yang berbinar membuat hatiku bergetar. Aku melajukan motor ke jalan raya. Angin menerpa wajahku, dingin dan perih. Sebuah perasaan yang sangat jelas. Hari ini bukan hanya tentang menjenguk orang sakit, tapi tentang menyelesaikan utang piutang terakhir dari sebuah pernikahan yang perlahan menuju persimpangan jalan. Aku berkendara hampir 20 kilometer dari desa ke kota kecamatan, tempat puskesmas terbesar berada. Matahari terik, tapi angin terasa dingin. Dua sensasi yang berlawanan ini membuatku semakin gugup. Sampai di gerbang puskesmas, aku melihat beberapa motor diparkir berantakan. Di koridor, orang-orang berdiri dan duduk, ramai seperti pasar. Baru saja aku melangkah masuk, aku sudah mendengar suara Bibi Dini. Nah, itu dia datang, si Lina datang. Aku menoleh. Seluruh keluarga suami berkumpul di depan ruang gawat darurat. Bibi Dini, Bibi Tuti, beberapa sepupu, dan Ardi. Semuanya tampak cemas dan gelisah. Ardi melihatku pertama kali, matanya bengkak dan lelah. Lina, akhirnya kamu datang. Aku tidak menjawab, hanya bertanya. Ibu di dalam? Ardi mengangguk. Bibi Dini menghalangi jalanku. Kamu mau apa masuk? Orang lagi syok karena malu, kamu masih berani menunjukkan muka? Aku berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. Bibi yang menyuruhku ke sini, sekarang kenapa melarangku masuk? Dia terdiam sejenak, lalu membentak, kalau terjadi apa-apa dengan Ibu Tini, kamu yang harus tanggung jawab. Aku menatapnya lurus. Bibi sudah mengatakan itu 3 kali. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang bisa menunjukkan di mana salah saya. Tidak ada yang menjawab. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang perawat keluar. Siapa keluarga Ibu Tini? Pasien sudah sadar, tapi kondisi mentalnya masih lemah. Kalau mau masuk, tolong pelan-pelan. Bibi Dini langsung maju. Saya yang masuk. Tapi saat dia hendak melangkah, perawat itu melanjutkan, pasien bilang, beliau mau bertemu dengan menantunya, Lina, terlebih dahulu. Seluruh koridor hening. Beberapa pasang mata serentak menatapku. Aku juga tertegun sejenak. Tidak menyangka beliau akan memanggil namaku. Aku masuk ke dalam ruangan kecil berdinding hijau pucat dengan bau desinfektan yang khas. Ibu Tini terbaring di ranjang, wajahnya pucat seperti kertas, matanya terpejam. Aku melangkah mendekat dan berdiri diam. Beliau membuka mata, menatapku. Tak ada lagi tatapan tajam, tak ada lagi sikap angkuh, hanya ada seorang perempuan yang kalah oleh hidupnya sendiri. Suaranya lemah dan kering. Lina, duduklah. Aku menarik kursi. Beliau menatap langit-langit cukup lama, lalu berkata perlahan, jangan marah pada ibu. Aku menarik napas pelan. Bu, ada hal-hal yang tidak bisa dimarahi, hanya bisa dirasakan sakitnya. Beliau mengedipkan mata, setetes air mata mengalir di pelipisnya. Hari itu, ibu seharusnya tidak bicara kasar pada ibumu, seharusnya tidak menyuruhnya ke dapur. Ibu salah, aku terdiam. Ini pertama kalinya Ibu Tini mengucapkan kata salah. Beliau melanjutkan dengan suara bergetar, ibu takut orang-orang tahu ibu pernah bangkrut, takut kehilangan muka, takut diejek kerabat. Makanya, ibu terbiasa menekan orang lain untuk menjaga gengsi. Aku bertanya pelan, tapi kenapa harus pada ibu saya? Beliau menoleh padaku, matanya memerah. Karena ibu iri padanya. Aku terperangah. Iri kenapa, Bu? Beliau menghela napas. Ibu lihat dia begitu sabar, begitu sayang pada anak dan cucunya, sementara ibu tidak bisa begitu, ibu tidak luwes, tidak lembut, jadi saat melihatnya, ibu seperti melihat cermin, dan ibu merasa kalah. Aku terkejut. Aku tidak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun konflik, akarnya adalah rasa rendah diri. Beliau menggenggam tanganku, tangannya gemetar. Ibu juga tahu, selama ini ibu tidak baik padamu. Tapi ibu tidak menyangka perlakuan, ibu akan membuatmu pergi. Aku menatap tangannya yang keriput. Untuk pertama kalinya, tangan itu tidak menggenggam kekuasaan. Aku berkata pelan tapi jelas, bukan ibu yang mengusirku, tapi diamnya Mas Ardi yang membuatku harus mengambil keputusan. Beliau memejamkan mata, menghela napas panjang seolah melepaskan separuh beban hidupnya. Ardi dari kecil memang penakut. Ibu tahu dia sayang padamu, tapi tidak berani membelamu. Lalu beliau berkata dengan terbata-bata,
Lina. Kalau kamu mau cerai, ibu tidak akan menyalahkanmu. Dadaku terasa nyeri. Meskipun sudah mempersiapkan diri sejak lama, mendengarnya langsung dari beliau terasa begitu menusuk. Aku bertanya, ibu bicara begitu karena ingin saya bahagia, atau karena takut pada opini publik? Beliau menjawab cepat tanpa ragu. Karena ibu. Karena ibu tidak bisa menjagamu. Ibu tahu. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang lebih kuat darinya. Aku duduk diam. Beliau menghela napas. Tapi, kalau kamu mau memberinya kesempatan, ibu tidak akan ikut campur lagi. Sama sekali. Aku menunduk, hatiku berkecamuk. Aku tahu beliau tulus. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak lagi angkuh, tidak lagi menjaga gengsi, tidak lagi berpura-pura. Hanya ada pengakuan dari seorang ibu yang telah mendorong keluarganya ke tepi jurang. Dari koridor, terdengar suara Bibi Dini yang berteriak di telepon. Lama sekali dia di dalam. Pasti Ibu Tini dibujuk macam-macam. Aku dan Ibu Tini sama-sama menoleh ke arah pintu. Beliau memejamkan mata dengan lelah. Keluarlah, nak. Jangan biarkan mereka mengganggumu lagi. Aku berdiri. Beliau memanggilku. Lina, aku menoleh. Beliau mengucapkan kalimat terakhir, lemah tapi jelas. Terima kasih, karena kamu sudah berani membela ibumu. Aku melangkah keluar dari ruangan. Koridor terasa panjang, angin pendingin ruangan terasa dingin, tapi hatiku tidak terasa dingin. Karena aku tahu, hari ini, pengadilan terbesar bukanlah kerabat atau opini publik, melainkan pengakuan dari orang yang telah menyakitiku. Melangkah keluar pintu, aku melihat Ardi berdiri menunggu, matanya merah. Lina, ibu bilang apa padamu? Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku tenang. Sesuatu yang seharusnya sudah beliau katakan bertahun-tahun yang lalu. Ardi menelan ludah. Suaranya bergetar. Lalu, bagaimana denganku? Apa kamu bisa memberiku kesempatan? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap lurus ke matanya, mata seorang pria yang berdiri di ambang batas terakhir pernikahannya. Tapi jawabannya tidak akan kutemukan di puskesmas ini. Aku berdiri di tengah koridor puskesmas. Angin dari pendingin ruangan menerpa tengkukku, tapi hatiku terasa panas seperti air yang mendidih, siap meluap. Ardi berdiri di hadapanku, wajahnya tirus, tatapannya memohon seperti orang yang baru saja kehilangan dunianya dan mencoba meraihnya kembali dengan tangan kosong. Lina, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Suara Ardi tercekat. Aku menatapnya sangat lama. Lama hingga aku bisa mendengar setiap napas yang pecah di antara kami. Lama hingga aku bisa melihat bayanganku sendiri di matanya. Seorang perempuan dengan terlalu banyak luka dan terlalu sering meyakinkan diri untuk bertahan. Ardi, kataku pelan, kesempatan itu bukan sesuatu yang bisa diminta. Kesempatan itu dibangun dengan tindakan, bukan dengan janji. Dia mengepalkan tangannya, suaranya merendah. Aku tahu, aku akan berubah. Aku akan membelamu. Aku menggeleng. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin mempertahankan keluarga ini, ketahuilah, aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang selalu berdiri di pinggir kehidupanku sendiri. Dia menunduk, bahunya sedikit bergetar. Aku melangkah keluar dari puskesmas, berdiri di bawah teras menatap langit yang mulai berubah warna saat senja. Sebagian dari diriku ingin memaafkan, karena aku pernah sangat mencintainya. Tapi sebagian lain tidak bisa melupakan saat-saat aku menangis dan dia hanya diam. Saat-saat ibuku diremehkan dan dia hanya diam. Malam-malam saat aku memeluk anakku di kamar yang dingin sementara dia menghindari setiap percakapan. Sebuah pernikahan yang hanya dipertahankan oleh satu orang, pada akhirnya harus dilepaskan. Ardi melangkah ke belakangku, suaranya serak. Kamu mau kita cerai? Aku berbalik. Angin sore meniup rambutku, tapi tatapanku lebih mantap dari sebelumnya. Aku ingin kebebasan untuk ibuku, kebebasan untuk anakku, dan kebebasan untuk diriku sendiri. Ardi memejamkan mata. Setetes air mata jatuh ke lantai keramik putih. Aku melangkah mendekatinya dan berkata dengan jelas, jika suatu hari nanti kamu benar-benar dewasa, benar-benar mengerti apa artinya melindungi, kita masih bisa menjadi teman.
Tapi untuk menjadi suami istri, sepertinya sudah tidak bisa lagi. Ardi mengulurkan tangan hendak menggenggam tanganku, tapi aku menariknya dengan lembut. Itu bukan kemarahan, itu adalah akhir. Sebuah akhir yang ringan seperti helaan napas, namun setegas pintu yang baru saja tertutup. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menangis. Kukira perasaan di hari perpisahan akan sangat berat, tapi nyatanya aku hanya merasa damai. Sedamai saat menurunkan karung beras dari pundak yang sudah terlalu lama kupikul. Sampai di gerbang rumah ibu, Bunga berlari keluar dan memelukku. Ibu pulang. Ibu, tadi nenek bilang Bunga anak baik. Aku memeluknya, mencium aroma rambutnya yang berbau matahari, angin, dan kepolosan masa kecil. Ibuku keluar dari teras dengan senyum lembut seperti biasa. Sudah selesai nak? Aku mengangguk, menyandarkan kepalaku di bahu ibu. Aku pulang, Bu. Mulai sekarang, kita akan hidup dengan tenang. Ibu mengelus rambutku, suaranya hangat. Aku menggenggam tangan ibu, menatap senja yang perlahan turun di balik deretan pohon pinang. Satu babak kehidupan telah ditutup, babak baru menantiku untuk dibuka. Dan aku tahu, di depan sana adalah kehidupan bertiga, tapi bertiga yang benar-benar saling menyayangi. Tak ada lagi dapur di bawah dan meja di atas. Tak ada lagi pertengkaran, gengsi, atau pemaksaan. Tak ada lagi malam-malam menelan air mata. Hari ini, aku memilih kedamaian. Kedamaian untuk ibuku, kedamaian untuk anakku, dan kedamaian untuk diriku sendiri.